Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Firdaus. Saya dari Prodi Pendidikan Teknologi dan Informasi STKIP PGRI Situbondo, semester 5. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya akan menjelaskan materi tentang perancangan sistem berorientasi objek dengan UML, Unified Modeling Language. Oke, saya sebagai pemateri pertama akan membacakan materi yang akan disajikan pertama kali. Yang pertama, definisi UML menurut para pendapat yang ada. Unified Modeling Language yang pertama merupakan pengembangan metode perangkat lunak dengan menggunakan metode grafis serta merupakan bahasa untuk visualisasi, konstruksi, dan dokumentasi. Unified Modeling Language yang kedua, standar bahasa untuk visualisasi, menetapkan, membangun, dan mendokumentasikan arti suatu sistem perangkat lunak. Unified Modeling Language yang ketiga, sebuah bahasa yang telah menjadi standar dalam industri untuk visualisasi, merancang, dan mendokumentasikan sistem perangkat lunak. Yang terakhir, Unified Modeling Language yang keempat ialah standar modeling language yang terdiri dari kumpulan-kumpulan diagram dikembangkan untuk membantu para pengembang sistem dan software agar bisa menyelesaikan tugas-tugas. Selanjutnya adalah definisi UML. Unified Modeling Language adalah sebuah bahasa yang berdasarkan grafik atau gambar untuk memvisualisasikan, menspesifikasikan, membangun, dan pendokumentasian dari sebuah sistem pengembangan perangkat lunak berbasis objek (OPP), Object Oriented Programming. Oke, untuk selanjutnya kita bagikan kepada teman-teman saya, yaitu Rahmat. Dipersilahkan Rahmat. Tujuan penggunaan UML: 1. Memberikan bahasa pemodelan yang bebas dari berbagai bahasa pemrograman dan proses rekayasa. 2. Menyatukan praktek-praktek terbaik yang terdapat dalam pemodelan. 3. Memberikan model yang siap pakai, bahasa pemodelan visual yang ekspresif untuk mengembangkan dan saling menukar model dengan mudah dan dimengerti secara umum. 4. UML bisa juga berfungsi sebagai sebuah blueprint atau cetak biru karena sangat lengkap dan detail. Dengan cetak biru ini, maka akan bisa diketahui informasi secara detail tentang coding program atau bahkan membaca program dan menginterpretasikan kembali ke dalam bentuk diagram. Untuk pemateri selanjutnya ialah akan disampaikan oleh Mega Indriana. Dipersilahkan. Sejarah singkat UML. Oktober tahun 1994, Dr. James Rambuk bergabung dengan perusahaan Rational Software di mana Granby Booth, seorang insinyur perangkat lunak yang terkenal di Amerika, sudah bekerja di sana sebelumnya. Granby Booth mengembangkan objek orientasi desain atau disingkat OOD, dan Dr. James Rambuk mengembangkan objek modeling teknik atau sering disingkat OMT. Pada Oktober tahun 1995, kayaknya lemot nih guys sinyalnya si Mega Indriana ini. Bentar guys. Oke, dilanjut Pak Mega. menghasilkan Unified Method versi 0.8 musim gugur tahun 1995, Dr. Ivar Jacobson ikut pula bergabung dengan duet Rambuk dan juga Booth dengan memperkenalkan tool use case. Pada bulan Juni 1996 menghasilkan Unified Modeling Language atau sering disebut UML versi 0.9 sebelumnya. Dr. Ivar Jacobson mengembangkan objek orientasi software engineering atau sering disingkat OOSE. November 1997, organisasi non-profit standarisasi Object Management Group atau sering disebut OMG
mengakui bahwa UML sebagai sebuah bahasa pemodelan standar untuk aplikasi objek orientasi. Pada April 1989, mereka memiliki 11 perusahaan software dengan kantor pusat di Needham, MA, dan USA. Tahun 1999, UML versi 1.3 menjadi 9 buah diagram. Pada Mei 2001, UML versi 1.4 menjadi 10 buah diagram. Tahun 2002, UML versi 2.0 bertambah menjadi 13 buah diagram. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nadia, dipersilahkan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis diagram UML dan beberapa contoh diagramnya. Yang pertama yaitu use case diagram. Use case diagram yaitu salah satu jenis diagram pada UML yang menggambarkan interaksi antara sistem dan aktor. Use case diagram juga dapat mendeskripsikan tipe interaksi antara si pemakai sistem dengan sistemnya. Nah, yang kedua, activity diagram. Activity diagram atau diagram aktivitas yaitu salah satu jenis diagram pada UML yang dapat memodelkan proses-proses apa saja yang terjadi pada sistem. Yang ketiga yaitu sequence diagram. Sequence diagram yaitu salah satu jenis diagram pada UML yang menjelaskan interaksi objek yang berdasarkan urutan waktu. Sequence diagram juga dapat menggambarkan urutan atau tahapan yang harus dilakukan untuk dapat menghasilkan sesuatu seperti pada use case diagram. Nah, yang keempat, kelas diagram. Kelas diagram yaitu salah satu jenis diagram pada UML yang digunakan untuk menampilkan kelas-kelas maupun paket yang ada pada suatu sistem yang nantinya akan digunakan. Jadi, diagram ini dapat memberikan sebuah gambaran mengenai sistem maupun relasi-relasi yang terdapat pada sistem tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu state imaging. Diagram state imaging yaitu salah satu jenis diagram pada UML yang menggambarkan transisi maupun perubahan keadaan suatu objek pada sistem. Nah, yang selanjutnya communication diagram. Communication diagram yaitu salah satu jenis diagram pada UML yang dapat menggambarkan tahapan terjadinya suatu aktivitas, dan diagram ini juga menggambarkan interaksi antara objek yang ada pada sistem. Nah, diagram ini hampir sama seperti sequence diagram. Akan tetapi, communication diagram lebih menekankan kepada peranan masing-masing objek pada sistem. Dan yang terakhir akan disampaikan oleh Firdausia. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firdausia. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya. Kita mulai. Yang pertama adalah deployment diagram. Nah, deployment diagram ini adalah untuk menunjukkan tata letak suatu sistem secara fisik. Nah, deployment diagram ini juga sering disebut sebagai bagian software yang terdapat pada hardware. Nah, juga digunakan untuk menerapkan suatu sistem dan hubungan antara komponen hardware. Nah, intinya jadi deployment diagram ini menunjukkan letak software pada hardware yang digunakan di digunakan di sistem tersebut. Nah, selanjutnya adalah komponen diagram. Nah, komponen diagram ini menggambarkan software pada suatu sistem komponen yang digunakan, maksud saya yang merupakan penerapan software dari satu ataupun lebih kelas dan biasanya berupa file, data, atau source code table dokumen. Dan selanjutnya adalah objek diagram. Nah, objek diagram ini ada, maksud saya untuk menggambarkan objek pada suatu sistem dan hubungan antaranya. Dan selanjutnya adalah komposit struktur. Nah, komposit struktur ini menggambarkan struktur internal dari pengklarifikasian kelas, komponen, atau use case. Komposit struktur ini termasuk titik interaksi pengklarifikasian ke bagian lainnya dari suatu sistem. Nah, komposit struktur ini hampir mirip dengan hampir mirip dengan kelas diagram. Nah,
Bedanya, komposit struktur ini menggambarkan bagian dari individu kelas saja, bukan dari semua kelas. Mungkin hanya ini yang dapat saya dan teman-teman saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.